A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lama lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. 49 hari lagi. Tidak nyampai 2 bulan, Bu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kamu juga wajib untuk puasa. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka ibu-ibu semuanya, Allah nyuruh kita berpuasa itu supaya kita menjadi hambanya yang semakin bertakwa. Tapi yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Jadi tidak semua umat Islam itu wajib puasa. Tapi kalau dia beriman, dia wajib puasa. Tinggal kita pilih, kita mau jadi umat Islam atau umat Islam yang beriman. Karena seperti yang pernah Lutfi sampaikan, sekarang itu banyak Muslim menutupi Islam. Banyak orang ngakunya sebagai umat Muslim tapi tidak menjalankan syariat Islam. Disuruh sholat, dia tak sholat. Disuruh puasa, dia curi-curi. Jam 12 sudah ke warung, beli bakwan, beli es teh, kayak gitu kan. Disuruh infak, dia hitung-hitungan. Itu orang Islam tapi menutupi Islam, menutupi cahaya Islam. Jangan sampai kita termasuk orang Islam yang menutupi cahaya Islam. Jangan sampai menjadi Muslim yang menutupi Islam. Nah, karena kita sudah mau masuk kepada bulan Ramadan, bulan Ramadan nanti itu adalah bulan pertandingan, ibu-ibu semuanya. Maka saat kita bertanding, agar pertandingan kita berjalan maksimal, hasilnya berjalan maksimal seperti apa yang kita mau, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, maka harus ada persiapan yang matang. Ibu-ibu, sebelum 17 Agustus, itu di 17 Agustus lomba yang paling viral dan paling sering diadakan adalah lomba makan kerupuk. Itu biasa supaya dapatkan hasil yang maksimal di lomba itu, mungkin ada beberapa ibu-ibu tuh di rumah latihan makan kerupuk dulu. Jadi dari tanggal 1 Agustus tuh suaminya nanya, "Masa apa hari ini kita?" "Nggak ada, Pak, nasi kecap kerupuk ya." Besok sama, 17 hari, 16 hari itu, Bu, nasi kecap kerupuk. Sekali hari H lomba, istrinya juara 1 dapat hadiah Tupperware. Oh, baru paham suaminya. Untuk ini rupa dia makan nasi kecap kerupuk selama 16 hari untuk lomba 17-an. Tak ada gizi gitu. Ada mungkin yang kayak gitu. Nah, untuk 17-an yang hadiahnya Tupperware saja, kita persiapan betul-betul. Sedangkan Ramadan ini hadiahnya adalah predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu akan membantu kita untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka perlu persiapan. Nah, mumpung masih ada waktu berapa hari, Bu? 40 nanti 49. Nah, ya, iyalah. 40 nah, iyalah segini lah. Berapa coba, Bu? 40? 48. 48 49, Bu. Kurang lebih, Bu ya. Ya, kawan lah, harga kawan lah, Bu ya. 48. 48 hari lagi, Bu. Maka persiapkan betul untuk meningkatkan amal ibadah kita sebelum masuk bulan Ramadan. Apa-apa, Bu, yang mau disiapkan? Simple aja. Cek di rukun Islam. Atau dalil yang biasa kita pakai, surat 35 ayat 29. Ada berapa amalan di surat 35 ayat 29? Orang yang perniagaannya tidak pernah rugi adalah orang yang membaca Quran, menegakkan shalah, dan bersedekah. Infak diam-diam boleh, terang-terangan boleh. Nah itu, Bu, ada 3. Kalau tidak bisa infak gimana? Sedekah. Nah ini kan mungkin beberapa di antara kita nih sering keliru antara infak sama sedekah. Apa bedanya infak sama sedekah, Bu? Iya benar. Infak sama sedekah itu bedanya. Kalau infak itu mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Sedekah itu apapun yang kita berikan di jalan Allah, tidak harus berbentuk harta. Nah, nanti kita lagi buatkan sedikit flyer atau artikel-artikel nanti akan kita bagikan, Bu. Itu tentang bedanya zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Kalau zakat itu wajib. Nah, makanya ditingkatkan tuh baca Qur'annya, sholatnya, dan juga infak atau sodakohnya. Nah, kalau mau meningkatkan yang di rukun Islam, ada satu lagi apa? Berpuasa. Tingkatkan semuanya menuju bulan Ramadan. Tentu saja, Bu, selama perjalanan kita untuk meningkatkan itu, pasti nanti ada ujiannya. Jadi ibu-ibu semuanya, sebelum masuk bulan Ramadan ini, sama-sama kita persiapkan baca Quran kita. Karena biasa di bulan Ramadan nanti itu bahasa Melayunya itu apa? Begila sehari sejus. Begila katanya, bukan? Maksudnya itu yang tiba-tiba over gitu. Itu kan begila katanya kan. Nah, jadi tiba-tiba kita langsung ngejar satu hari satu juz. Nah, supaya tidak kaget, supaya tidak terkejut, maka sebelum bulan Ramadan ini latihan dulu. Dari satu hari satu ayat, besoknya satu hari satu halaman, besoknya satu hari satu lembar, terus satu hari 2 lembar, satu hari 3 lembar, terus sampai satu hari satu juz. 40 hari, Bu, masih ada waktu. Jadi kalau 40 hari, satu hari pertama sehari satu ayat, hari kedua sehari satu halaman, hari ketiga sehari satu lembar, hari keempat sehari 2 lembar, naik 3 lembar, 4 lembar, masih cukup waktunya. Nah, nanti kalau udah sampai sehari 1 juz, istiqomahkan selama bulan Ramadan. Setelahnya juga. Nah, setelah itu bakal dapat tuh hasilnya. Mana orang-orang yang dikasih hadiah takwa sama Allah setelah bulan Ramadan? Siapa yang la'allakum tattaqun tadi adalah orang yang setelah bulan Ramadan tetap menjaga itu. Atau simpelnya, Bu, Lutfi sering katakan, Ramadan itu keberhasilannya adalah before and after. Apa, Bu? Iya. Artinya apa, Bu? Kalau bahasa Inggris, before itu artinya sebelum, after itu sesudah. Sebelum dan sesudah bulan Ramadan ada peningkatan enggak? Sunnah-sunnahnya ada meningkat enggak? Kalau baca Quran sebelum Ramadan enggak pernah baca, setelah Ramadan jadi baca terus enggak tiap hari? Kalau sholatnya sebelum Ramadan belum 5 waktu, setelah Ramadan 5 waktu enggak? Atau sunnahnya ditambah? Nah, maka nanti Lutfi boleh kasih gambaran untuk ibu-ibu semuanya. Silahkan pilih, ada banyak, Bu. Silahkan pilih. Yang pertama, ibu bisa tingkatkan baca Quran. Yang tadinya sehari seayat, jadi sehari sehalaman. Jadi sebelum Ramadan biasa istiqomahnya sehari seayat, habis Ramadan niatkan sehari
selembar. Alah susah nih Mas Lutfi, kayaknya saya nyari amalan lain lah yang mau kita tingkatkan. Intinya sebelum dan sesudah ada peningkatan. Sholatnya, nah sholatnya ditambah sholat sunnah. Nah Mas Lutfi sering bagikan yang paling gampang untuk ditingkatkan di Ramadan itu adalah jangan pernah tinggalkan sholat witir. Jadi itu salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW. Waktu safar pun Nabi sholat witir. Kata Nabi apa? Nabi SAW bersabda, sholat witir itu lebih baik daripada unta merah. Nah ibu-ibu, unta merah tuh harganya ya kita anggap unta yang paling biasa lah. Unta paling biasa tuh 30 jutaan kalau ibu-ibu beli. Itu paling biasa. Ini unta merah nih yang super kualitasnya. Maka di atas itu Bu. Nah maka kalau ibu melaksanakan sholat witir tiap hari itu Bu, ibu seperti dapat yang lebih baik daripada unta tadi. Kalau yang paling biasa 30 juta tadi. Berarti setiap hari itu gambarannya Bu, ibu tuh bisa cetak uang 30 juta gitu loh. Caranya gimana? Sholat witir berapa rakaat? Cukup 1. Maksud fi 3 boleh? Boleh. 5 boleh? Boleh. Yang penting ganjil. Yang sering dilakukan Nabi, yang sering dilakukan Nabi, yang dicontohkan oleh Ibunda Aisyah, dikatakan oleh Ibunda Aisyah adalah 1 rakaat, 2 tutup witir 1. Dan surat yang disunahkan apa Bu di sholat witir? Al-Ikhlas. Maka pasti ibu-ibu bakal ikhlas. Karena tidak usah disuruh surat Al-Ikhlas, tidak usah disunahkan surat Al-Ikhlas, ibu pun tiap hari pasti baca Al-Ikhlas. Tadi asar suratnya apa Bu? Ada kali yang Al-Ikhlas. Zuhur apa Bu? Ada kali. Isa bang jadi itu Isa. Isa ya. Habis Isa witir 1 rakaat. Infaknya juga ditambahkan latihan infak setiap hari. Tapi ya ini saya sampaikan, tapi saat kita mau menuju itu biasanya Bu, biasanya nih yang paling berat ujiannya saat kita mau meningkatkan keimanan, before and afternya itu ada di mana Bu? Ujian paling beratnya tahu nggak Bu di mana Bu? Apalagi untuk emak-emak. Di mana Bu nanti? Ibu-ibu, bukan ujian tuh ada 2 Bu. Ujian tuh ada 2. Ada ujian Bu? Sering dah nih ayatnya nih kita pelajari ini. Kita pasti mati, lalu manusia akan diuji. Ujiannya ada 2. Iya, ujian keburukan dan juga Nah biasanya udah mau sampai bulan Ramadan, itu ujiannya yang paling sulit ibu-ibu lawan itu ujian kebaikan. Dari mana biasanya? Dari pintu rezeki. Maka Lutfi pingin kita mengecek ulang materi-materi sebelumnya yang udah pernah Lutfi sampaikan, dan ini harus di reminder lagi Bu. Dia apa Bu? Reminder apa Bu? Iya. Bahasa Melayu tuh Bu, reminder. Kalau bahasa Jawanya diingatkan lagi. Apa? Iling ya Bu? Eling. Malum Bu, Japon. Jadi ngomong eling pun iling. Eling. Dielingke. Harus diingatkan lagi Bu. Karena saya yakin bakal banyak nanti dari kita yang akan mengalami kejatuhan saat ketemu ujian rezeki yang ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Bu, nanti Ibu rasakan biasanya di bulan Ramadan, wabil khusus 10 hari terakhir, ibu-ibu yang punya dagangan apalagi, pasti saya katakan, pasti pakai shot tuh Bu, orderan meningkat. Ya, ada yang jual nasi kuning misalkan 10 hari terakhir tuh orderan meningkat, tiba-tiba banyak yang order untuk buka puasa bersama. Sehari yang tadinya cuman cetak 10 kotak nasi kuning, itu 500 sampai 1000 dia buat nasi kuning. Ada Bu. Nah udah 10 hari terakhir karena nyetak nasi kuning yang terlalu banyak, akhirnya apa? Tarawihnya yang tadinya 11
bersama imam sampai selesai, ujungnya tarawihnya 3 rakaat. 2 rakaat tarawih, 1 rakaat witir. Masih mending kalau dia mau ngejar tarawih itu. Biasanya ada yang hilang. Ramadan tuh, Bu, puasa full 30 hari. Itu biasa buat ibu-ibu yang udah ngaji kayak gini nih. Yang udah pakai jilbab bagus-bagus gini nih. Gimana puasanya full 30 hari? Itu udah biasa dah. Udah biasa. Yang menjadi luar biasa adalah saat tarawih Ramadan nanti bisa tarawih full sama imam sampai selesai. 30 hari. Coba praktekin, Bu. Coba praktekin. Kayaknya gampang, tapi nanti banyak tuh pintu rezeki yang tiba-tiba masuk. Apalagi kadang kalau di Pondok Ad-Duha nih, sering sekali nanti ada undangan buka puasa bersama. Oh, itulah pintu yang paling mengerikan tuh, Bu. Yang lebih parah lagi kadang nih, Bu, kalau udah diundang buka bersama, ini untuk kritik kita semua ya, kepada pribadi dan semuanya. Biasanya kalau udah diundang buka puasa yang judulnya dari kedinasan, yang saya paling tidak suka adalah anak-anak pondok itu dijadikan properti acara. Ngerti nggak, Bu? Dia cuma jadi properti, Bu. Dia cuma diletakkan di bangku, sambutan-sambutan, habis itu makan. Nggak ada yang ngajak ngomong anak-anak pondok tuh, Bu. Dibiarkannya. Terakhir bagi-bagi amplop. Nah itu ya. Jadi nggak ada yang nanya kamu sekolah di mana, terus ngapain di sana, di pondok itu ngapain, butuh apa pondoknya, adik butuh apa untuk meningkatkan ilmu adik, butuh alat bantu ndak untuk mempermudah hafalan, ndak ada. Dia cuma dicogokkan di situ, acara tuh belum mulai, itu budak-budak tuh udah pelingak-pelinguk. Nunggu apa? Nunggu kepala dinasnya datang untuk sambutan. Kalau kepala dinasnya nggak datang untuk sambutan, ndak mulai-mulai itu. Gorengan pun bakwan ndak dibagikan ya. Ya, Bu, kadang banyak yang kayak gitu. Nah, ini buat siapapun yang menonton, yang merasa tuh nanti akan mengadakan buka puasa bersama, diperhatikan. Maka Lutfi udah membiasakan dari kuliah, setiap ada buka puasa bersama yang judulnya reuni dulu. Kalau sekarang udah nggak ada, karena alhamdulillah biasanya ratingnya Lutfi udah sampai kepada yang mereka pada punya anak. Jadi udah tak kuasa nak reuni, Bu. Bawa anak. Dulu waktu awal kuliah pasti masih. Teh Widi juga pasti, sekarang udah nggak ada reuni tuh. Dulu waktu masih kuliah masih ada tuh. Kumpul, bahas zaman SMA gitu kan. Nah, tapi udah disyaratkan memang dari semenjak kuliah itu, kalau ada bukber, saya tetap nyari minimal 2 orang untuk saya culik tarawih berjamaah. Karena pasti kalau udah reuni tidak ada tarawih berjamaahnya. Maka saya tetap culik 2 orang. Kau ikut bukber ikut, kau ikut bukber ikut. Ah udah, kita pergi sama-sama, kalau bisa naik mobil yang sama. Jadi dia tidak bisa kabur, Bu. Ya kan, Bu, habis makan, biasa yang pergi foto-foto atau ngumpul, saya tarik lo ke musola. Kita tarawih lo jamaah 11 rakaat, baru kita gabung sama mereka lagi. Kayak gitu. Jadi dijaga tarawihnya full. Nah, pintu-pintu rezeki tadi banyak yang akan terbuka dan akhirnya membuat kita goyang. Maka di bagian rezeki tadi yang perlu kita ingat lagi, setidaknya ada 4 atau bahkan 5 tentang poin-poin rezeki ini, pengertiannya yang akan Lutfi ingatkan kembali. Yang pertama, di surat Al-A'raf ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan setiap umat mempunyai ajal, dalam kurung batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Ini Lutfi ambil ayat yang serupa, Ibu tinggal catat nomornya saja, tidak perlu Ibu buka juga. An-Nahl ayat 61 juga dikatakan oleh Allah berfirman, jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Di surat yang lain juga dijelaskan, Ali Imran ayat 145,
Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Allah banyak menjelaskan di situ. Kita ini akan dimatikan kalau sudah waktunya. Kalau udah waktunya tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan. Nah, maksudnya waktunya itu seperti apa? Waktunya itu kapan? Maka Nabi SAW bersabda, "Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144. Nah, maka ibu-ibu sekalian, yang dimaksud Allah ditentukan waktunya itu kapan? Waktunya itu ditentukan saat kita sudah selesai dengan semua rezeki kita di muka bumi. Jadi ibu-ibu kita ini harus tahu dan ingat-ingat lagi bahwasanya rezeki itu, kematian itu tidak akan datang sebelum kita menghabiskan rezeki kita di dunia. Dan kadang rezeki itu datangnya suka terlambat, Bu. Nah, jangan sampai karena rezeki ini datang terlambat kita mau coba-coba cara yang haram. Nah, nanti ada yang poin lain lagi. Ini yang pertama, Bu, bahwasanya tentang rezeki ini dia akan datang kepada kita sampai selesai, setelah itu baru datang kematian. Jadi waktunya udah ditentukan oleh Allah. Nah, itu poin pertama tentang rezeki. Jadi kita tidak akan mati sebelum kita menghabiskan semua rezeki kita di dunia. Jadi ibu-ibu, kalau mau umurnya panjang, berarti pelan-pelan menghabiskan rezekinya. Nah, kita cek dulu yang kedua poinnya apa. Poin rezeki yang selanjutnya adalah rezeki itu adalah apa yang sudah kita gunakan, yang sudah kita makan dan sudah kita manfaatkan. Sedangkan yang kita simpan itu belum tentu rezeki kita. Ya, Bu, ya. Contohnya apa yang disimpan? Yang disimpan biasa harta. Harta tuh, Bu, sekarang kan kita kenalnya uang. Betul, Bu, ya? Atau mata uang, fiat kalau saya sering mengatakan itu, Bu. Nah, ini sambil nyinggung sedikit bahwasanya ibu-ibu simpanlah harta dalam bentuk harta yang sesungguhnya. Artinya apa? Punya nilai. Punya nilai itu maksudnya gimana, Bu? Apa yang dikatakan harta dan bukan harta? Yang dikatakan harta itu yang punya nilai. Punya nilai itu maksudnya apa? Nama dia itu nama dia sendiri. Wah, gimana ini maksudnya? Bingung. Contoh gini, Bu. Ibu punya uang kertas. Tulislah di situ 100.000 rupiah warna merah. Itu nilainya apa, Bu? Rupiah. Ya, Bu, ya. Rupiah ini apa? Rupiah ini apa? Rupiah ini apa? Rupiah tuh ya tidak ada artinya. Maksudnya gimana? Rupiah ini ya sen. Dulu 1 rupiah tuh 1 sen. Atau biasa dibilang 1 rupiah tuh 1 perak. Jadi rupiah ini kalau ditarik, oh dia ini namanya sen awalnya. Oh, ditarik lagi namanya perak, kayak gitu. Maksudnya rupiah ini tak punya nama asli. Kalau yang punya nilai itu punya nama asli sesuai dengan namanya sendiri. Maka di Al-Baqarah itu dikatakan Adam itu diajarkan nama-nama dan fungsinya. Contoh yang punya nilai apa? Misalkan ibu punya 1 gram emas. Emas itu apa, Bu? Emas. Ngerti nggak, Bu? Nama dia tuh emas. Misalkan ada 1 batang nih, emas. Ini namanya emas. Dan dia punya nilai. Nilainya gram. Nah, kalau yang tadi saya katakan 100.000 rupiah, itu bukan rupiah, itu berarti nilainya itu kertas. Paham, Bu? Nanti nilai dari kertas itu adalah kilo beratnya, kayak gitu loh.
Jadi rupiah tuh bukan nilai. Jadi bukan harta sebenarnya dalam Islam tuh, Bu. Apalagi harta? Air. Air tuh, Bu, yang dalam satu gelas tuh. Itu harta, namanya air. Semua orang sepakat itu air. Tapi kalau tadi yang kita bilang uang kertas, itu 100.000, tapi semua orang sepakat itu kertas, bukan 100.000 atau bukan rupiah. Karena di tempat lain ada kertas juga yang namanya dolar, ada kertas juga yang namanya ringgit dan lain-lain. Nah, itu ibu-ibu harus perhatikan bagaimana menyimpan harta sebenar-benar harta. Tanah itu namanya tanah, satuannya meter, kayak gitu. Nilainya meter. Jadi nilainya tidak awang-awang, Bu. Nah, jadi harta itu yang disimpan itu juga belum tentu rezeki kita. Nah, Bu ya, pasti nanti ibu-ibu yang punya harta berlebih, yang udah sampai 85 gram emasnya, itu harus dizakatkan juga, Bu. Ya, Bu ya, kita pelajari di lain waktu. Insya Allah ibu-ibu yang menyimpan hartanya berbentuk yang bernilai, itu bakal terasa banget. Saya pernah dengar cerita ada orang yang beli satu properti, itu mengumpulkan semua uangnya, lalu waktu mau beli properti tidak cukup, punya tabungan emas. Emasnya dipakai untuk beli properti, sehingga cukuplah hartanya untuk beli properti. Bayangkan kalau saat itu dia menabung dalam bentuk rupiah, maka nilainya akan turun terus. Sedangkan dia menyimpan dalam bentuk emas, maka nilainya akan tetap, sehingga dia bisa tukarkan menjadi sebuah properti, kayak gitu. Nah, intinya tadi di bagian kedua ini, rezeki itu yang udah kita makan, kita gunakan dan kita manfaatkan. Jadi yang di depan ibu-ibu ada minuman satu gelas, itu belum tentu rezekinya ibu. Kalau udah ibu minum, berarti itu rezekinya ibu. Dan harus dihabis. Yang ketiga tentang rezeki apa, Bu? Tentang rezeki itu di surat At-Takasur ayat 8 Allah berfirman, yang kita simpulkan bahwasanya harta yang kita kumpulkan yang baik, yang sudah digunakan ataupun belum, pasti akan dihisap. Jadi ingat, Bu, harta yang tadi kita simpan itu pasti dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sahabat yang dulu pingin miskin. Ada sahabat yang berdoa pingin miskin. Siapa, Bu? Abdurrahman bin Auf. Ibu-ibu ada yang pernah doa enggak pingin miskin? Enggak ada ya? Nah, itu bedanya kita sama sahabat, Bu. Maka Abdurrahman bin Auf tuh dijamin masuk surga. Ada di 10 orang yang dijamin masuk surga tuh, Bu. Kalau orang yang udah dijamin masuk surga, doanya apa, Bu? Ya Allah, miskinkanlah saya. Tapi saya tahu doa ibu-ibu semuanya menjelang lebaran, ya Allah, tambahkanlah gaji suami saya nih, jualan suami saya nih. Kenapa? Untuk beli baju lebah. Besok nih saudara-saudara datang kumpul semua di rumah. Kami ini pengen seragam, Mbah. Ini kalau di Bu, di Kalimantan Barat nih, Bu, apalagi yang tinggal di suku-suku yang Melayu, ya, itu lebaran tuh punya budaya deh, Bu. Budayanya seragaman. Kalau di Jawa jarang, Bu, tapi kalau di sini tuh sering budayanya seragaman. Jadi itu dipakai nanti untuk foto keluarga hari pertama habis lebaran. Kayak gitu. Karena saya sering motokan, tapi di tempat orang Padang, tapi tak seragaman, Bu. Tiap lebaran saya motokan. Tapi tahun ini enggak ada lagi dah tukang fotonya. Saya lebaran di Jogja kayaknya. Kayak gitu, Bu. Nah, jadi semua itu akan dihisap, Bu. Ya, Bu ya. Kenapa beda? Bukan arti. Saya enggak nyebut tadi kalau itu Mbak Ida, enggak bilang tadi saya. Menyalahin enggak? Enggak, Bu. Kalau ada hartanya mau beli seragam enggak apa-apa. Apalagi kalau yang dibelikan seragam satu RT. Itu mantap tuh. Waktu lebaran kan, jadi habis lebaran foto se-RT itu seragaman semua, mantap tuh, Bu. Mantap. Yang menjadi menyalahi kalau nggak ada hartanya dipaksa-paksakan, apalagi ngutang, itu kan bahaya ya, Bu ya. Nanti rusak konsep rezekinya. Tadi sahabat minta miskin, kita belum dikasih hartanya, udah buru-buru tadi seperti yang disabdakan Nabi. Kalau belum datang rezekinya, jangan nak buru-buru ngambil jalan yang haram, ya, Bu ya. Nah, jadi kayak gitu. Selanjutnya tentang harta lagi di Ali Imran ayat 92, itu kalau kita simpulkan, prestasi tertinggi seorang mukmin, orang yang beriman adalah jika hartanya itu dikeluarkan di jalan Allah.
Jadi kalau ibu jajan makanan untuk perut ibu sendiri, itu hartanya habis untuk manfaat diri kita. Tapi kalau kita bayarkan orang lain, itu dapat prestasi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lutfi ulangi ibu ya, biar kita ingat lagi. Yang pertama tentang harta adalah kita tidak akan mati sebelum rezeki kita sampai kepada kita semuanya. Jadi ibu jangan risau. Hati-hati, jangan terburu-buru untuk ngambil rezeki. Kisah siapa? Kisah Ali waktu nitipkan kuda kepada orang. Orangnya nyuri pelana kuda Ali, dijualnya di pasar, yang beli anak buahnya Ali dengan 7 dirham. Terus kata Ali apa? Ya Allah, kasihannya orang itu buru-buru mendapatkan rezeki dengan cara yang haram, padahal kalau dia sabar menungguku, aku juga akan ngasih 7 dirham sebagai upah telah menjagakan kudaku. Jadi kalau kita curi-curi yang haram-haram tubuh dijual dapat rezeki banyak, jangan pede itu karena kepintaran kita. Enggak, itu memang rezekimu. Cuman kamu enggak sabar, kamu buru-buru yang harusnya halal jadi haram. Kayak gitu Bu ya. Tapi itu masuk rezeki dia lah ya. Termasuk rezeki dia Bu Ramlah. Jadi kalau ada ibu rumahnya dimaling Bu, ya dimaling, nauzubillah, jangan sampai Bu ya. TV hilang ke, dompet hilang ke, laptop ke. Jadi Bu, Allah tuh tahu rezeki. Saya punya kisah Bu, dulu di rumah saya ada yang kemalingan. Semuanya dimaling Bu, laptopnya dimaling, yang ditinggalkan Quran ya Bu sama dia. Diletakkan di atas kayu lagi Bu. Itu bukti malingnya tuh orang Islam. Dan dia jaga Quran. Dia berantakan semua yang di kamar tuh Bu. Ya Bu, berantakan buku tuh, berantakan semuanya, dibawa keluar, dibongkarnya, laptop dibawa, uang dibawa. Tapi Quran tuh Bu, enggak diletakkannya di tanah sama dia. Diletakkannya di atas kayu sama dia. Ada kayu kayak gini Bu, letakkannya di sini. Nah itu tanda dia masih maling ya tuh Bu. Masih mikirkan Quran tuh jangan taruh sembarangan gitu dia. Itu rezekinya dia. Nah kita yang kemalingan tadi itu ujian buat kita tuh. Mungkin kita lupa sedekah, maka dipaksa sama Allah diambil kayak gitu. Sampai ke berapa tadi Bu? Kedua ya. Yang ketiga tadi saya ulangi lagi bahwasanya satu tadi Mbak Ida ya. Kedua itu yang udah kita makan, udah kita manfaatkan, itu yang namanya rezeki. Kalau belum, itu bukan rezeki. Yang ketiga itu yang kita kumpulkan tuh pasti dihisap sama Allah. Yang keempat itu prestasi tertinggi saat hartanya bergerak atau jalan di jalan Allah. Kayak gitu Bu ya. Nah, terus yang paling penting yang sering Lutfi ulang-ulang, surat Hud ayat 6. Maka semua orang itu rezekinya udah ada dan tidak akan pernah tertukar. Hartanya tidak akan pernah tertukar. 5 poin itu Ibu pegang. Insya Allah saat nanti dapat ujian menuju bulan Ramadan, ibu-ibu udah faham. Ibu-ibu udah kuat dan bisa jaga dirinya untuk tidak menyimpang. Saya kasih satu kisah Bu tentang rezeki ini. Ibu-ibu kenal Imam Malik sama Imam Syafi'i Bu? Tahu Bu ya? Kalau Pak Malik sama Pak Syafi'i mungkin kenal, tapi kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i tahu Bu ya? Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Suatu ketika dia ngobrol Bu. Dia ngobrol terus gurunya Imam Malik bilang, kalau soal rezeki itu kamu cukup tawakal aja sama Allah. Nggak usah pusing-pusing, Allah pasti antarkan rezeki kepadamu. Terus Imam Syafi'i pakai logika dan pakai dalil, dia katakan, nggak mungkin burung yang nggak keluar sangkarnya bisa dapat rezeki. Dia harus keluar, bergerak dan berusaha supaya dapat rezeki. Kata Imam Malik, kalem ja, bahasa kita nih ya, tenang ja, kau tawakal ya sama Allah, pasti dapat rezeki dari Allah. Kata Imam Syafi'i, tidak, kita harus keluar, kita harus bekerja untuk dapat rezeki. Nah mereka beda pandangan Ibu, beda pilihan. Yang satu pilihin 01, yang satu 02. Tapi bertinju tak dia? Enggak Bu. Maka ibu-ibu di sini mau beda pilihan, enggak masalah. Yang penting jangan sampai berdarah-darah. Ingat 2019 Bu, mati yang berdarah-darah, orang yang dukung-dukung tuh, yang di atas bersalaman. Iya Bu ya? Nah, jadi dah enggak usah nak lebay-lebay lagi.
Nggak usah, wah pokoknya 01 paling mantap, 02 paling mantap, 03 paling mantap. Iya ke? Ibu ya, gila kita dukung sama 03, 02, 01. Dia nanti jadi presiden. Ya Bu ya, dia nanti jadi presiden. Ibu-ibu tetap kerja hari-hari ini. Sama aja. Cuman memang kita diarahkan untuk milih yang paling sedikit mudorotnya, yang paling sedikit kejelekannya. Nah, kita bisa cek lah nanti satu persatu ya kan, bukan? Nah, kayak gitu. Satu-satu. Nah, kita bisa cek satu-satu Bu Ramba. Yang jelas ibu-ibu harus tetap mencoblos, jangan sampai suaranya dipakai orang lain. Banyak tuh Bu pilihannya. Ibu jangan coblos semuanya, coblos satu aja biar suaranya sah, Ibu ya. Nah, kayak gitu. Jadi sampai di mana? Ini gara-gara coblos tadi. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sama Imam Malik beda coblosan kan tadi? Yang satu coblos rezeki itu datang, yang satu coblos rezeki itu harus bekerja. Keluarlah Imam Syafi'i dari masjid lah bahasa kita, tempat nongkinya Imam Syafi'i sama Imam Malik. Keluar, pas keluar ternyata Imam Syafi'i lihat ada kebun anggur orangnya lagi panen. Imam Syafi'i bilang, mohon maaf, bolehkah saya bantu kamu panen anggurnya biar lebih cepat? Kata yang punya kebun anggur, oh, boleh, monggo silahkan. Panenlah dia, tak, dah selesai panen, selesai kerja. Si pemilik anggur bilang, ini ada rezeki bagian untuk kamu. Waktu nerima anggur itu, kata Imam Syafi'i, aku menang. Pendapat aku betul. Kalau aku tadi tidak kerja ke sini, tidak keluar dari rumah, tidak datang ke kebun ini untuk bantu orang ini meti anggur, maka aku tak akan dapat rezeki anggur. Berlarilah Imam Syafi'i ke tempat gurunya Imam Malik. Lalu cerita, wahai guruku, pendapatku ternyata benar, kata dia. Maka kalau kita ingin rezeki, kita harus pergi keluar dan bekerja untuk dapat rezekinya. Tadi aku bantu orang meti kebun anggur dan aku dapat nih anggurnya. Ini rezekiku. Sambil ngomong, dia makan. Terus Imam Malik mendengar kayak gitu, bukannya kesal, bukannya marah, tapi malah senyum. Terus kata Imam Malik apa? Wahai muridku, ternyata aku membuktikan bahwasanya pendapatku benar. Dari tadi aku diam di sini, mempelajari agamanya Allah, anggurnya datang ke depan mataku. Dan ini jadi rezekiku juga. Ketawa mereka Bu. Jadi pendapatnya beda, ya, pendapatnya beda, tapi tetap duduk di tempat yang sama, tetap membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak niru tuh Bu, itu guru-guru kita harus ditiru. Kita banyaknya apa? Beda pendapat, sholat subuh, tiba-tiba sami Allahu liman hamidah, Allahumma, dia mau sujud, kunut, pulang dia. Aku tak kunut, kata dia. Gitu gak yang kunut, imamnya udah sujud, dia kunut seorang. Lama dia kunutnya. Ya Bu ya, jadi beda pendapat itu biasa, yang penting punya dalil. Tadi dalilnya yang satu tentang rezeki harus kerja, yang satu tentang rezeki datang dari Allah. Yang jelas dia tidak akan pernah tertukar. Nah, maka ibu-ibu semuanya perhatikan betul sebelum sampai bulan Ramadan ini, rezeki itu akan datang untuk menguji kita. Yang jelas, konsep paling sederhana dari surat Al-Baqarah 183 tadi, before and after, sebelum dan sesudah. Paling gampang Bu ya, dari besok ibu-ibu bisa amalkan sholat sunnah witir 1 rakaat. Sebelum tidur boleh, sesudah tidur juga boleh. Sesudah tidur itu maksudnya setelah tahajud Bu ya. Sudah tidur itu kan bangun sholat tahajud, habis itu witir. Atau yang aman sebelum tidur. Sholat witir 1 rakaat lebih baik daripada unta merah. Nah, semoga nanti di Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang kata Allah bertakwa dan mendapat predikat orang-orang yang bertakwa setelah puasa, dan itu memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tambah satu ilmu lagi Bu yang saya ingin bagikan sama ibu-ibu. Selain saya selalu mengingatkan, Bu, saya ini selalu pede gini, ilmu saya ini sedikit, fikih muamalah tidak terlalu banyak, tapi faham sedikit. Fikih ibadah itu tidak hafal semua mazhab perbedaan ibadah, sehingga kadang saya ini malu untuk ngajar-ngajar seperti ini. Tapi ada satu yang membuat saya bahagia Bu. Banyak yang cerita sama saya,
Kalau udah ketemu aqua gelas ingat Mas Lutfi. Saya cuman berharap Bu, kayaknya ndak banyak ustadz yang ngambil langkah ini nih. Ah, inilah curian pahala saya ini. Jadi apa Bu? Satu, saya ingin ingatkan lagi sama ibu-ibu, minum tangan kanan, baca bismillah minimal 3 kali tegukan, dan kalau sudah dicoblos tolong dihabiskan. Dan tolong Bu, sampahnya dibawa untuk buang ke tempat sampah. Jadi saya pingin ngelihat habis kajian tuh tak ada lagi yang nyelet di pojok-pojok. Kadang saya pakai long ini bukan tuh rapat juga gitu. Saya lagi ngemaskan buka karpet, ada terlipat rapi gitu di pojok-pojokan gitu. Yang lebih parah ada masih gembung gitu, masih ada airnya gitu. Kadang astagfirullahaladzim. Memang ternyata satu ilmu ini nyampaikannya mau bertahun-tahun. Saya tambah satu lagi Bu, satu lagi apa? Satu lagi saya dapat dari petani tua di daerah Jawa Tengah. Dia katakan apa Bu? 1 butir nasi sama dengan 1 butir beras. 1 gram beras sama dengan 50 butir nasi. Maka 1 kilo itu sama dengan 50.000 beras, butir beras, ya Bu ya. Nah, kalau kita makan nyisakan 1 butir nasi tadi Bu, maka kalau seluruh rakyat Indonesia itu ada 200 juta jiwa, maka dalam sekali makan itu kita udah menyisakan 4 ton beras. 4 ton beras Bu, yang kita buang sekali makan. Kalau sehari itu 3 kali makan berarti 12 ton beras. 12 ton beras kalau misalkan sebulan berarti 360 ton. Itu kita buang 1 butir beras ya Bu. Jadi belajar dari sekarang Bu, kalau kita makan, ambil nasi secukupnya dan habiskan, jangan sampai tersisa 1 butir nasi pun. Karena bertani itu berat Bu kan. Dia udah bajak sawahnya, udah ngumpulkan berasnya, tiba-tiba kita makan, sisakan 1 butir. Kayaknya cuma 1 butir Bu, tapi itu termasuk kita meninggalkan rezeki Allah yang tadi kalau dikumpulkan se-Indonesia bisa 4 ton 1 kali makan. Itu kalau 1 butir. Kalau di setengah mangkok itu tuh, nasi itu berapa ton dah yang dibuang. Sedangkan banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan. Apalagi ingat saudara-saudara kita di Palestina makannya susah. Nah, dapat amalan baru Bu, selain minum dihabiskan, makan nasi harus sekali lagi, makan nasi harus Nah, gitu ya anak-anak ya, ini pelajaran yang semoga bermanfaat. Jadi kalau ibu-ibu ngamalkan ini, tiap ibu minum ingat saya, makan ingat saya udah dalam kubur tuh tiba-tiba datang cahaya kan? Cahaya apa nih? Cahaya aqua gelas sama cahaya nasi di piring. Kayak gitu Bu ya. Itu saja yang bisa Lutfi sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita dipanjangkan usianya sama Allah sampai Ramadan, bisa meningkatkan ibadah, dapat Lailatul Qadar, dan dimudahkan masuk surga Allah tanpa hisab. Sama Ibu FYI Bu, apa FYI itu Bu? Bahasa Melayunya for your information, apa Bu? Apa Bu? Gitulah dia ya Bu, namanya for your information. Insyaallah hari Sabtu ini saya bakal ngantar istri saya pulang ke Jogja. Insyaallah mau niat lahiran di sana karena cucu pertama Bu. Mohon doanya semoga perjalanannya dijaga oleh Allah sampai. Oh ya, makasih juga ibu-ibu semuanya yang udah doakan saya. Tadi pagi saya yudisium, besok pagi saya wisuda. Itu doa ibu-ibu semuanya. Bahkan ada beberapa ibu-ibu nemankan saya minta tanda tangan dosen. Semoga Allah balas kebaikan ibu-ibu gitu kan. Doakan nanti Lebaran insya Allah lahir Bu putri saya, karena semalam dicek ternyata wanita. Nah, ibu-ibu siapkan nama lah Bu ya, nanti kumpulkan namanya. Namanya siapa? Mau Suryana Ramlah ke atau siapa? Nanti kita tengok lah yang ngajinya paling bagus. Semoga Allah mudahkan dan semoga dijaga juga anak keturunan kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.